Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Baik, anak sekalian, kelas 7, 8 dan 9. Alhamdulillah kita bisa berjumpa semuanya ya kali ini dan pertama. Dan patut di sini tidak bisa melihat keseluruhan wajah-wajah kalian, namun tidak menggunakan niat Paktri sedikit memberikan pencerahan ya, apa yang Paktri bisa tentang kisah yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mendengarkan kisah Nabi Yusuf ya, kisah Nabi Yusuf, barangkali anak-anak sekalian sudah ada yang pernah mendengarkan kisah tersebut ataupun hanya sekedar baca-baca di internet atau mendengarkan dari kisah para ustadz ya, para asatidz. Kali ini namanya sejarah ya, perlu diulang-ulang agar kalian selalu merefresh, agar bisa mengambil hikmah yang terkandung di kisah yang terbaik di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf. Anak-anak sekalian, semoga di jam ke depan kalian bisa istiqomah, selalu duduk di depan HP, di depan layar ya, di depan layar, agar kalian bisa konsentrasi ya, bisa benar-benar kalian itu berhadapan dengan Paktri yang berada di depan ini, agar bisa kisah-kisah yang Paktri kisahkan kepada kalian masuk, dan insya Allah kalian bisa dapati dalam kisah Nabi Yusuf tersebut kalian menambah keimanan, menambah macam-macam ya, apa yang nanti bisa kalian dengarkan. Anak kenal kelas 7, 8 dan 9 barangkali tak kenal maka tak apa ya, tahu ya. Untuk kelas 7 perkenalkan, namanya ada di bawah ya. Namanya ada di bawah di sini namanya Ustadz ya, Ustadz Triwidodo ya. Ya, barangkali kalian belum pernah lihat ya, atau sudah pernah lihat gitu. Kalau di televisi belum gitu ya. Ini di wilayah kampus SMP Islam Al-Azhar saja ya. Untuk kelas 8 insyaallah ya sudah ya. Ini insyaallah kelas 8 sudah kenal, apalagi kelas 9 ya, yang dimana kelas 9 ini luar biasa ya. Apabila mendengarkan kisah para nabi itu, wah, nggak bergerak sama sekali, antengnya luar biasa ya, sambil memahami apa yang Paktri kisahkan. Namun ini baru mukadimah ya, belum masuk, biar inilah ya, biar cair suasananya, agar kalian ini kalau mendengarkan kisah para nabi ini nggak bosen ya,
diusahakan jangan sampai ada niat membosankan, itu nggak boleh. Karena apa yang Pak Tri sampaikan di sini murni ya, diambil dari kisah dari Al-Quran, ya bukan jere-jere gitu. Apalagi yang suka ngelihat film ya box office itu, kalau ngelihat ya sampai di bioskop mentelang ya, atau sampai itu teksnya luar biasa sampai tahu dari awal hingga akhir itu ya, apalagi tokoh-tokohnya itu kan, misalnya apa Avenger gitu kan, ada musuhnya tahu, musuhnya itu ya, musuhnya siapa, ada Thanos ya, macam-macam hafal, apalagi pahlawan-pahlawan yang fiktif ya, seperti Iron Man ya, Thor, ada macam-macam yang dianggap itu pahlawan. Dan kamu atau barangkali masa kecilmu itu terobsesi gitu ya, sampai-sampai jiwanya itu pengen jadi Iron Man, odading gitu. Ya itu nggak benar juga ya. Kalau hanya sebatas hiburan nggak masalah lah ya, tapi jangan meresap ke jiwa menjadi sebuah idola gitu. Ya, Iron Man aku gitu ya. Ini maaf ya, ini kelas 789 Pak Tri gayanya memang seperti ini. Barangkali kalau nanti ada yang sedikit lucu ya, Pak Tri kebawa gitu, kebawa kayak mendongeng gitu kan ya. Jadi mohon bisa dipahami antara dongeng dan kisah ini ya. Ya, anak-anak sekalian, barangkali kisah-kisah yang bagus itu banyak ya. Kisah yang di dalam Al-Quran itu banyak ya. Kalian bisa buka di dalam Al-Quran, berbagai macam kisah para nabi itu di situ ada. Kali ini Pak Tri akan memberikan kisah ya, dimana kisah ini Pak Tri ambil karena hikmahnya luar biasa, banyak banget ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja itu sampai menirunya ya, menirunya dari kisah Nabi Yusuf atau kepribadiannya Nabi Yusuf ya. Makanya ini anak sekalian, ketampanan Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad ya sama gitu ya, ganteng banget ya, bukan kayak yang di depan. Kalau di depan ya 1:100 gitu ya, 150 lah gitu ya. Nah, apalagi Nabi Muhammad SAW ya, cakep banget ya. Cakepnya ini memang luar biasa, sudah diberitakan dalam Al-Quran juga. Nabi Yusuf itu ketampanannya memang bisa membuat wanita itu apa namanya, auranya itu ya, auranya bisa mengundang gitu ya. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW auranya itu, ketampanannya itu kemuliaan lah ya, berbeda gitu. Nah, kisah Nabi Yusuf itu ada, kalau kalian pengen tahu detailnya itu di dalam Al-Quran surat Yusuf ya. Mohon bagi yang adik-adik anak-anakku sekalian yang punya Al-Quran, di sampingnya apa Al-Quran terjemah boleh ya, dibuka di depannya, disiapkan di situ kalau pengen lihat nanti ya, ceritanya itu dari awal hingga akhir insyaallah ya, kalau tidak ya bersambung. Anak sekalian, di awal Quran surat Yusuf, Patri langsung loncat ke ayat 3 itu, bunyinya nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Anak sekalian bisa lihat di Al-Quran surat Yusuf. Surat Yusuf ayat surat ke berapa? Surat Yusuf itu surat ke 12 ya, surat 12. Surat 12 sudah dibuka ya, insyaallah boleh pakai HP, boleh pakai Quran langsung juga boleh. Ya, surat 12 artinya bahwa kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik
kisah yang paling baik. Di Quran dijelaskan dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang mengetahui. Ini menjadikan tolak ukur bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang terbaik, ya, nggak ada yang tandingannya pokoknya. Mau kisah apa, apalagi heroik banget ya, kisah Nabi Musa misalnya, ya, apalagi ditrailerkan di bioskop, ya, misalnya kisahnya Nabi Musa itu, namun kisahnya diambil dari sesuatu yang cerita yang berbeda atau kitab yang lain, namun sampai di film box office gitu, ya. Atau lagi kisah-kisah nabi yang lain, ya, Nabi Nuh itu luar biasa, seorang nabi dan rasul, umatnya itu tidak bisa menghormati Nabi Nuh dan tidak mengikutinya itu sampai 950 tahun. Nabi Musa juga sama, Bani Israel yang sampai sekarang itu umatnya ya selalu balelo gitu kan, tidak bisa mematuhi sampai detik ini, bahkan sekarang mempunyai kekuatan untuk menindas kaum muslimin. Anak-anak sekalian, Nabi Yusuf ini adalah termasuk manusia yang mulia juga, ya, keturunannya itu kita. Nabi Yusuf itu mempunyai ini keturunannya ya dari Nabi Nabi Yakub, ya, ayahnya Yakub, kakeknya Ishak, larinya nanti ke Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim turun temurun ya sampai sekarang, yaitu kita juga, ya, makanya kita harus bisa mengikuti panutan Nabi Muhammad SAW juga mengambil panutan dari kisah Nabi Yusuf. Anak sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam di saat kecil, ya, ini punya saudara kurang lebih 12 ini Nabi Yusuf dan saudaranya juga itu Binyamin, namanya Binyamin, ya, sama-sama kecilnya lah ya. Ini selalu dilihat oleh kakak-kakaknya ini sesuatu yang disayang, ya, oleh ayahnya, ya, namanya disayang, tapi kesayangannya ini Nabi Yakub ini benar, ya, kesayangannya benar, tidak pilih-pilih, tidak pilih kasih. Perasaan kakak-kakaknya aja yang dongkol, ya, itu kakaknya yang 11 itu luar biasa kan, saudara-saudara yang 11 itu memusuhi, bahkan menjerumuskan Yusuf dengan sesuatu kalimat yang mengerikan, yaitu bermusyawarah untuk bisa membunuh. Namun karena ini Yusuf kecil ini nantinya menjadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya, makanya di musyawarah itu ditolong juga, ya, ada saudaranya di situ, bahwa kesepakatannya yang tadi jadi dibunuh akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Anak sekalian, untuk Nabi Yusuf alaihissalam, sebelum itu Nabi Yusuf bermimpi, ya, bagi kalian yang suka mimpi, mimpinya itu ya bunga tidur, ya, jangan ditafsir-tafsirkan, ya, mimpinya. Tapi ada juga ya mimpi yang benar-benar terjadi, itu hati-hati, ya, mimpi yang benar-benar terjadi itu ada, ya, misalnya kamu bertemu makhluk apa, binatang apa, itu juga ada, hati-hati, ular misalnya, itu beneran, ya, macan dan sebagainya. Namun jangan asal tanya kepada orang, ya, apalagi orang pinter gitu, ya, tanya nanti macam-macam jawabannya, nggak boleh sembarangan mentafsir mimpi. Dikhususkan kepada Nabi Yusuf ini, ya, apalagi ayahnya, ya, namanya dari ayahnya aja orang pinter juga. Nabi Yusuf bermimpi tentang 11 bintang, ya, sujud kepada Yusuf, ya, sujud kepada Yusuf, bulan dan matahari dan bulan juga ikut sujud. Ini luar biasa, sesuatu yang belum pernah dia alami oleh seseorang pun, ya, kecuali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, aku bermimpi, ya, bermimpi
11 bintang ini, matahari dan bulan juga sujud kepadaku. Terus diterangkan oleh ayahnya bahwa ayahnya paham betul ya, bahwa mimpi ini ada kaitannya dengan risalah Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kalau diceritakan, makanya dinasihatkan kepada Yusuf, anakku ya, Yusuf jangan cerita ya. Jangan cerita kepada mamas-mamasmu. Enggak boleh. Ini rahasia. Ya, hati-hati gitu. Nanti ada sesuatu yang terjadi gitu. Bukannya ayahnya ini tahu semuanya, enggak, tapi ini seorang nabi pasti diberikan sesuatu ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kakak-kakaknya ini memang sudah menyimpan dendam lama ya. Dendamnya ini sesuatu yang terjadi karena perilaku, melihat adiknya kok selalu dilihat, prasangka seperti itu, numpuk jadinya dendam. Bahkan ya, insya Allah kalau di keluargamu jangan sampai ya, kalau kamu sebagai seorang adik kakaknya banyak, kan nggak mungkin seperti itu ya. Kakaknya punya siasat untuk menjerumuskan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, Nabi Yusuf ini kebetulan kakak-kakaknya punya niat jahat, dan niat jahatnya agar dibunuh. Namun dengan satu saudara dari musyawarah kakaknya tersebut, akhirnya udah dimasukkan ke dalam sumur aja, cari sumur di sana, pasti ada di sana. Kita juga sering bermain-main ke sana. Oh iya, itu ide yang bagus, ide yang brilian, gitu kan? Anak kecil dimasukkan ke sumur. Bayangkan, ya, kalau sekarang anak kecil dimasukkan sumur, ada airnya, tenggelam, kelepek-lepek, ya mati. Ya kan? Sama saja sebenarnya membunuh. Akhirnya nanya ini izin kepada ayahnya. Ayah, kami mau rombongan nih, mau main-main lah ke sana, tapi bawa Yusuf. Ayahnya sudah paham, ya, karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Yusuf, ayahnya ini khawatir, ya, khawatir kalau Nabi Yusuf kecil ini waktu dimakan serigala lah, alasannya seperti itu. Nggak usah dibawa waktu dimakan serigala karena kamu itu waktu teledor gitu. Nggak ngomong adine malah dolanan dewek gitu kan. Astagfirullah ya. Nah, akhirnya dengan dalih bermacam-macam kakaknya ini pokoknya pinter ngomong ya. Akhirnya Nabi Yusuf kecil ini dibawa, boleh diizinkan. Akhirnya diizinkan sama kakak-kakaknya dibawa yang jauh itu ya, bermain-main dan sebagainya. Niat jahatnya muncul, sepakat, saring tirak, saring tirik gitu kan, kejar gitu kan, sikat. Udah sepi, jauh dari orang ya, pokoknya nggak ada yang orang melihat kecuali saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Sumurnya berapa meter nggak perlu dibahas, ya. Sumurnya kayak apa? Pokoknya sumurnya bunter, ada airnya atau enggak, wallahu alam, ya. Karena di sesuatu tempat di sana Palestina itu namanya sumur ada, gitu. Karena sumur itu diperuntukkan untuk lalu lalang para musafir, gitu kan. Dimasukkannya seperti apa? Wallahu alam, ya. Gas, gitu kan. Jatuh lah ya, sakit pinggang, sakit macam-macam, ya, namanya di dasar sumur, bocah cilik, bayangkan ya. Makanya anak sekalian, bagi kalian kakak ya jangan menyakiti adik ya. Bagi adik ya tolong dinasihatin, pasti kakak-kakaknya itu baik semua. Ya, memang seharusnya orang tua harus adil. Ya, Nabi Yakub ini adil ya. Nah, di saat ini Nabi Yusuf kecil ini
sudah berada di dasar sumur, minta tolong ya. Perhatikan baik-baik bagaimana ini kakak-kakaknya. Anak kecil kan berpikiran ke arah aduh macam-macam ya. Kalau kakak seperti ini sih, oh benar ini. Kata ayah ya, kalau kenapa saya sampai nggak boleh menceritakan mimpi saya kepada kakak-kakak. Ya pasti kayak gini tuh ternyata gitu. Anak kecil tapi luar biasa cerdasnya Yusuf alaihissalam. Akhirnya ditinggal begitu aja sama kakak-kakaknya. Padahal Yusuf kecil ini minta dan teriak-teriak, tolong kakak, tolong, kenapa kau tinggalkan aku, gitu kan, sedih gitu. Anak sekalian, dari kisah yang antara Nabi Yusuf dan saudaranya ketika bermain, ini ditinggal pergi. Saudara-saudari ini mempunyai rencana lagi, rencana dadakan. Apa itu? Ini gimana ini? Yusuf kan bajunya memang sudah dilepas, lupa nggak sobek-sobek bajunya, ya. Akhirnya udah diluburin darah aja. Darahnya apa? Darah kambing ya. Yang ambil di situ lembu itu ya, dicucurkan ke bajunya supaya meyakinkan bapaknya bahwa ini benar-benar terjadi nih. Yusuf kecil ini dimakan serigala gitu. Sudah sampai di rumah, saudara-saudaranya ini main sinetron ini di sini. Nah, bahaya ya. Kayak kita bersandiwara di depan orang tua dengan kebohongan, nggak jujur, itu bahaya banget memang. Nggak boleh. Ini dalam Islam jelas-jelas nggak boleh, apalagi berbohong, nggak jujur kepada guru. Ya, apalagi orang tua. Ya, suka berbohong, hati-hati ya, nggak boleh. Ini salah satu kisahnya ya. Ambil hikmahnya di sini. Bikin suatu kosakata yang baik untuk bisa ayahnya paham seperti apa. Saudara-saudaranya ini juga lupa ya bahwa ayahnya itu nabi. Ceritanya seperti itu malah. Ya, ceritanya itu menceritakan bahwa adiknya itu kemakan serigala, nangis-nangis. Yang di belakang juga nangis-nangis, macam ayah, ini buktinya ayah, bajunya terkoyak-koyak, ini darahnya ayah, was. Padahal ayahnya Yusuf itu tahu, paham. Cuman untuk bisa meyakinkan saudara-saudaranya ya ikutlah sedih. Memang sedihnya karena kok tega banget sih gitu kan. Sedih ya, aduh nangis ya. Kakaknya seneng, pasti ayahnya yakin ya. Terus nangis luar biasa. Dan ini sudah lama kejadiannya ya, sampai keyakinan itu ayahnya sedihnya luar biasa, nangis terus ya, sedih ya, bolehlah sedih. Nah, anak kesayangan ya, sampai riwayat mengatakan itu ada yang sampai matanya sakit ya, ayahnya Yusuf. Di cerita yang lain, di suatu tempat ketika Yusuf itu di sumur, itu kan nggak ada orang, siang malam ngeliatin cahaya bunder itu di atas sumur itu kan terang gelap ya, kayak gitu kan mengerikan ya, ngeri banget ya Allah, gimana ini ya, kok ada orang yang nolong gitu kan, lapar jelas, takut kegelapan di dalam sumur itu kan ngeri ya. Pak Tri aja pernah masuk ke sumur itu kan ya, bukan tenggelam tapi Pak Tri sumur mana ngadukin air ya, itu suasananya kayak di dalam kubur gitu kan, ngeri banget pokoknya ya. Nafasnya susah, itu bener itu ya, nafasnya susah karena udara itu ceritanya gitu ya pokoknya ya. Anak sekalian, kelas 7, 8 dan 9, sampai di sini mungkin kalian bisa harus istiqomah mendengarkan kisahnya Pak Tri. Nah, setelah lama tiba-tiba ada musafir datang. Ya, naik apa? Ya nggak tahu. Ada yang unta mungkin ya, karena menuju ke Mesir. Gitu kan? Mau ambil air ya, haus. Gitu. Ya, ada suara rintihan apa ini? Kaget. Dilihat, wah, anak kecil. Siapa ya? Gitu kan? Halo, gitu kan. Dilihat, tolong Pak, tolong aku. Ya Allah, anak kecil Pak, diambil
ya diambil, dinaikkan ke unta. Ya berbincang-bincang biasa ya. Habis, kenapa dek kok kamu sampai kecemplung di sumur? Kenapa sih? Iya kakak saya. Wah ceritanya panjang pokoknya. Udah ikut aku aja. Karena jauh, akhirnya niatan musafir ini, ini juga sebagai teman dagang saya lah. Nanti kalau bisa ini anak ini saya akan daftarkan ya sebagai pembantu gitu ya, pembantu di sebuah kerajaan. Anak sekalian, di lain tempat ini kisahnya ayahnya Nabi Yusuf dan kakak-kakaknya ini berjalan seperti biasa, kehidupannya normal ya, karena sudah dilenyapkan. Sebenarnya ada lagi satu Bunyamin, tapi nggak sampai mempunyai rencananya seperti itu. Karena yang di dalam Quran diceritakan Yusuf, karena Yusuf ini sudah tersorot banget ya sama kakak-kakaknya ini. Akhirnya kehidupannya di keluarganya Yakub ini damai ceritanya. Wah, semuanya disayang. Tapi bahwa sekali lagi ayahnya sudah paham, tahu Nabi Yusuf itu nggak meninggal. Itu kehebatannya. Kenapa? Nabi Yusuf di awal cerita itu sudah menceritakan mimpinya seperti apa. Ayahnya ini paham Yusuf itu masih hidup. Ya, Yusuf supaya melegakan kakak-kakaknya dengan niat ini, nantinya pasti semuanya akan malu ya dan bersujud kepada Yusuf. Ini nabi ya, nabi luar biasa pinternya. Anak sekalian, Nabi Yusuf itu sudah dibawa sama musafirnya ke Mesir, dan bukan diperdagangkan seperti itu ya, tapi didaftarkan lah ya, ini ada bagus nih anak nih, kayaknya sergap pinter. Akhirnya masuk ke kerajaan Mesir Al-Aziz gitu ya, ceritanya disitulah dia tumbuh dewasa. Kedewasannya ini tumbuh dengan luar biasa ya, tubuhnya itu dewasanya ini Nabi Yusuf berbeda dengan orang lain ya, sehat dagingnya, tumbuh pokoknya enggak bongkok ya, enggak maaf ya, enggak lemes, enggak dipandang itu nyebelin enggak, tapi mancung, aduh ya. Pokoknya gitulah, bercahaya gitu ya, gagah, putih. Orang-orang itu melihat sampai orang kok cakep banget ya gitu. Itu laki-laki ya, apalagi yang perempuan. Oh ya, jangan tanya ya jangan gitu kan. Akhirnya masuklah ke sebuah kerajaan sebagai pembantu ya pelayan seperti itulah. Akhirnya anak sekalian, satu dewasa kejadian malapetaka ini terjadi karena dengan niat ada seorang istrinya Al-Aziz ini yang cakep juga, boleh dikatakan namanya yang tersohor itu Zulaikha. Orangnya cantiknya luar biasa ya, nggak tahu kayak apa pak, pokoknya orang yang terceng namanya raja sih ya, putri ya, di sebuah kerajaan, istrinya Al-Aziz cantik banget ya, bisa sampai tergoda kepada Yusuf ya. Awalnya dari mana ya, karena step by step, saling lihat perlahan-lahan dari ujung kaki ujung kepala, liatin pelayan, bawain makanan, ya ampun gagah temen ya. Niat jahatnya muncul, perasaan perempuannya suka sama lelaki ya, itu seneng banget, dipendem. Kapan ya gitu aku bisa memilikinya gitu. Anak sekalian, untuk Nabi Yusuf itu nggak tahu menau ya, nggak tahu menau, pokoknya ya jalan seperti biasa layaknya bantu-membantulah di sebuah kerajaan. Rajanya pun nggak tahu, menyimpan rasa ini ternyata istrinya. Namun di saat kejadian entah itu siang atau malam, Yusuf dipanggil sama Zulaikha. Mas,
Ya kan ceritanya gitu kan. Mas tolong bawakan ke makanan buat saya ya. Oh siap Putri, Putri Raja gitu. Tuhan dibawain. Ya. Masuk ke kamar, ditaruhlah makanannya. Zulaikhanya berdiri jalan pelan-pelan, nutup pintu kamarnya Zulaikha. Gitu ya. Tapi nggak sampai dikunci ya, nggak sampai dikunci, biasa tutup aja. Biasa ya. Aduh, Patri harus gimana ini ya? Merayunya ya. Ya Zulaikha ini merayu Yusuf. Yusuf apa? Gitu kan? Apa ya? Terjadilah ya saling kontok-kontokan ya. Kontok-kontokan apa namanya? Kan ini bernafsu Zulaikha. Niat kotornya itu ada ya, bahwa pengen memilikinya. Ayo sama saya saja. Bayangkan anak-anak sekalian, kelas 7, 8, 9 bagi yang laki-laki. Makanya fitnah perempuan ini berbahaya. Bukan wanitanya yang bahaya ya, tapi fitnahnya ngeri banget. Hati-hati ya. Laki-laki sama perempuan mojok ya di tempat remeng-remeng, apalagi di pantai, di bawah pohon cemara, angin sepoi-sepoi, ditutupi rumput, malam hari jam 12 salah. Itu bahaya ya, apalagi memandangnya berlebihan. Dari kaki sampai kepala itu dilihatin, terus natap lama-lama, itu nggak boleh. Sekali nggak apa-apa lah ya, tapi kalau dilihat amati, nah itu nggak boleh. Tapi lain halnya ya, karena ini Zulaikha ini suka banget sama Yusuf, karena tampannya luar biasa. Zulaikha itu tergodanya itu, nalurinya itu ada, pengen memiliki, pengen ya sesuatu yang begitu ya, tidak diperbolehkan ya. Akhirnya Yusuf nggak mau. Sebenarnya Nabi Yusuf karena sebagai manusia ya, ada hal tertarik kepada Zulaikha ya, cuman ini takut sama Allah. Makanya beda ya, orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, di tempat apapun, kalau sudah takut sama Allah, ingat Allah, wanita cantik kayak apa? Lewat gitu. Ya, lewat. Karena tempatnya sudah aman banget loh. Sudah di kamar ya, nggak ada orang. Bagi kita, bagi Patri, bagi macam-macam, kalau digodai gitu ya membakar. Ya makanya hati-hati, perempuan ini jangan menggoda. Hati-hati itu ya. Apalagi dengan bahasa-bahasa telepon, halo gitu ya, atau WA-nya itu mesra. Hai, ngapain? Ada macam-macam, bahaya banget. Hati-hati ya. Ini mengerikan karena yang terbesar atau yang luar biasa besar ini mengalahkan setan loh. Setan itu lemah, sedangkan perempuan yang seperti ini besar. Makanya kalahnya orang itu di perempuan. Makanya hati-hati anak sekalian ya. Lebih baik bagi yang laki-laki banyak sering membaca kisah-kisah ya, Nabi, kisah-kisah yang bagus lah, biar kalian itu terbentengi ya, karena saking bahayanya dikisahkan di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Yusuf sampai di situ. Nabi Yusuf melak, enggak, ini aku lebih takut kepada Allah. Akhirnya apa? Lari-lari kejar-kejaran di kamar, wah itu ya, ramai banget gitu kan. Akhirnya ketarik bajunya Yusuf alaihissalam, tarik, sobek ya, jatuh berdua. Apa sih gaduh-gaduh ya, apa sih ya gitu kan. Rajanya datang, buka, lagi berdua di situ. Ngapain? Ada apa? Kamu kayak gitu? Kenapa istri? Pasti kamu yang akhirnya nuduhnya ke ya, namanya orang rendahan ya, di kalangan raja itu kan, membantu macam-macam, nuduhnya kayak Nabi Yusuf. Oh kamu ya, kamu macam-macam. Enggak, bukan saya ya, dia yang salah. Oh istrinya
sang raja ini pintar juga Zulaikha, langsung ngomong, cacicus meyakinkan raja. Enggak, dia yang berbuat kepadaku, enggak mungkin saya seperti itu. Oh, kayak gitu ya. Ya akhirnya mengambil pengacara gitu kan. Mengambil pengacaranya. Ini gimana ini di sidang. Akhirnya terbukalah ayat tersebut bahwa ini kan di Quran juga ada dijelaskan itu bahwa koyaknya itu di mana. Kalau di depan berarti Yusuf yang jahat. Karena apa? Pengin ya bernafsu kepada Zulaikha. Tapi sobeknya di bagian belakang, sobek. Berarti yang nafsu ini Zulaikha ini. Wah, akhirnya raja ini di kerajaan malu lah ya mendengar aib seperti itu. Ditutup-tutupi. Ya, di kerajaan tutupi aja. Jangan sampai kabar ini kemana-mana. Namanya netizen. Wah, ya jelas ya bahaya banget. Akhirnya sudahlah dimaafkan perkara ini ya. Istri saya akhirnya tapi apa? Dijebloskan ke penjara. Nanti takutnya Yusuf itu ngomong. Dikira orang kayak gitu ya. Dikira tukang ngomong tapi padahal enggak. Akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Lebih baik bagiku lah penjara ya. Karena saya takut sama Allah penjara. Akhirnya di penjara. Zulaikha ini macam-macam, uring-uringan. Karena lambat launnya berhari-hari sampai bertahun itu kan. Ini desas-desusnya sampai telinga Zulaikha ya. Anak-anak sekalian, inilah ya, hati-hati fitnah ya. Hoax ya, kadang-kadang ya. Hoax ini bahaya banget nih. Zulaikha ini menanyakan kepada masyarakat, khususnya perempuan yang biasa selalu kayak gini di kerajaannya gitu ya. Ngomongin Zulaikha, kayak gini Zulaikha, gitu lah gitu ya. Nah, Zulaikha kalau gak percaya, baik, besok saya akan bikin acara yang dimana perempuan-perempuan yang dipanggil itu suruh duduk ya, suruh duduk anteng, duduk manis, duduk anak soleh. Akhirnya dikasihlah sebuah apel atau apa gitu ya, buah-buahan, terus dikasih pisau macam-macam. Kalau belum ada perintah dari saya, jangan dikupas dulu ya, tunggu waktunya. Akhirnya dengan kode dari Zulaikha memanggil Yusuf yang ada di dalam penjara. Nabi Yusuf yang ada di dalam penjara ini ya nggak tahu lah, ada di penjara aja cuma dipanggil, sini mas, apa ya, ayo kamu pokoknya nanti jalan saja ya, jalan aja menapaki apa yang sudah saya sediakan ya. Oh iya, terus balik lagi nurut gitu ya. Ya ladies gitu kan, siap-siap ya, sekarang perhatikan, Yusuf keluarlah gitu kan. Yusuf keluar, sudah keluar. Wah, perempuan-perempuan yang sudah berjajar di situ ngeliatin bentuk kakinya sampai ke atas. Takjub, lalu bilang Zulaikha, kupas itu, kupas. Aduh, padahal pisau-pisaunya ini menyentuh kulit-kulit pada jemari-jemari perempuan yang dipanggil Zulaikha. Kayak permasyurinya gitu. Ya ampun, gagah banget ya, sambil jalan. Ya cakep gitu kan. Gitu. Gak terasa sampai itu melupas. Ini kejadiannya memang benar-benar ada. Ya, terkadang kita aja lagi bengong ya, macam-macam lihat, tapi kadang-kadang kaget padahal itu kesulut api. Panas gitu. Bisa jadi. Nah, karena ini kejadian yang diterangkan di dalam Al-Quran luar biasa sampai keluar darahnya berceceran. Habis itu Yusuf jalan kaki sudah, terus balik lagi masuk ke penjara lagi. Terus Zulaikha bilang, lihatlah apa yang terjadi pada jari jemarimu. Apa? Wah, darahnya netes-netes. Aduh, apa yang saya perbuat ini? Ya ampun, ganteng banget ya, gitu. Ya ampun, iya. Kamu bisa menanyakan seperti itu kepadaku sekarang. Cakepnya kayak apa itu Yusuf? Saya setiap hari di sini lihat, bayangkan, gitu kan? Kamu aja pertama kali lihat sudah kayak gitu, apalagi saya, gitu kan?
Akhirnya percayalah bahwa ketampanan Yusuf ini benar-benar menggoda ya. Tapi bukan Nabi Yusuf ini enggak orangnya tipikalnya namanya narsis gitu ya. Enggak. Karena memang apa yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada Yusuf ketampanannya sebagai ibro nantinya di kisah selanjutnya ini kehidupan kita. Akhirnya Yusuf di dalam penjara kedatanganlah tamu ya, anak-anak sekalian kelas 7, 8 dan 9. Nah, karena ceritanya ini panjang, kalau difilmkan sudah sampai 3 season ya, trilogi gitu kan. Di Quran karena dari awal hingga akhir kisahnya Yusuf, makanya Quran Yusuf. Bayangkan ya, itu luar biasa. Akhirnya kedatangan tamu di dalam penjara juga, 2 orang. Ya, 2 orang. 2 orang di sini karena kasus yang berbeda. 1 sel dalam penjara sama Yusuf. Ada teman gitu kan. Kenapa gitu kan. Yang satu ya kasusnya dilimet lah, pokoknya yang satu juga. Akhirnya bermimpi itu. Ya, mimpi ini susah ditafsirkan ya. Aku mimpi kayak gini, siapa yang pinter ya? Oh ternyata ada orang yang, oh ini saya pernah lihat kamu ini, kayaknya kamu orangnya pinter ini macam-macam. Akhirnya menceritakan bahwa aku ini mimpi lah, tolonglah. Ini kenapa sih ya? Saya ini kalau mimpinya ini memeras anggur. Yang satu, yang kedua rotinya di atas kepala ini ya dimakanin sama burung. Nabi Yusuf ini karena diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala kayak ayahnya ya. Ini ya tahu, paham banget lah. Oh. Tapi dia enggak menunjuk, oh kamu mati. Oh kamu enggak. Jadi menjelaskan ceritanya itu aja. Bahwa orang yang satu nanti akan disalib. Pasti mati dibunuh. Kaget. Siapa ya? Yang pokoknya sayang satu lagi pokoknya akan menjadi pelayan lah di kerajaan. Wah, ditunggu aja beneran. Suatu hari penjaga kerajaan datang buka pintunya. Kemari, akhirnya yang satu dihukum disalib. Salib juga udah ada dulu ya, disalib begitu ya. Akhirnya yang satu dijadikan karena kasusnya bener ya, enggak salah, dijadikan pelayan situ. Tapi sebelum keluar, Nabi Yusuf bilang, titip pesan, karena kamu sudah lolos dari sini ya, dikeluarkan dan diberi pelayan yang luar biasa, tolong ini sampaikan kepada raja ya. Ya terima kasih banget, saya akan sampaikan ya. Lagi-lagi ini setan ini di setiap kejadian kita, setan itu berperan loh. Hati-hati anak sekalian, kelas 7, 8 dan 9. Kehidupan kita itu setan itu selalu menggoda ya, kapanpun, atas pokoknya di sudut manapun diserang pokoknya, sampai pelayanan baru ya yang keluar dari penjara tersebut suruh menyampaikan malah lupa, kelalem, nggak menyampaikan bahwa ini Yusuf lupa ini gitu loh. Ternyata lupanya lama, nggak sehari 2 hari, bertahun-tahun, sampai Nabi Yusuf itu ya udahlah di penjara terus lama banget. Tiba-tiba ada kejadian yang luar biasa menjadikan sebuah episode ini berlanjut, yaitu rajanya Al-Aziz ini mimpinya apa ya, mimpinya itu luar biasa lah ya, belum pernah dimimpi sama orang-orang yang lain. Raja ini mimpi sapi kurus dimakan sama sapi gemuk ya, dimakan sama sapi kurus dan lain sebagainya. Intinya 7 hari ya, tangkainya gersang, walaupun Pak lupa. Intinya keadaan kota Mesir itu nanti akan mengalami masa subur. Masa subur di sini enggak setahun, enggak 2 tahun, tapi lama sampai 7 tahun. Ya, 7 tahun lamanya masa subur kan luar biasa. Dan kedepannya lagi akan mengalami masa paceklik, musim kering kerontang 7 tahun juga. Jadi Mesir dalam keadaan seperti itu kan bingung. Rajanya Al-Aziz ini bingung, ini
nanyalah kepada pengawal-pengawal, cari yang bisa menafsirkan mimpi saya. Dipanggil yang terbaik dan terbaik. Wah, dikumpulkan. Ternyata jawabannya sama ahli tafsir ya, katanya kerajaan. Wah, itu apa namanya ini? Mimpimu ini nggak ada apa-apanya, bunga tidur tok, nggak ada kejadian apa-apa. Nggak mungkin. Nah, pelayannya yang dulu dikeluarkan sama kerajaan itu, yang sama itu lagi ya bawain dengerin, inget, langsung inget, wing gitu kan. Oh iya, aku punya teman di penjara gitu kan, yang pintar nafsirin. Nanya, memberanikan diri kepada raja. Gak semena-mena ya, gak semena-mena menanyakan kepada raja. Aku punya teman di dalam penjara pintar menafsirkan ini, luar biasa. Siapa itu orangnya? Panggil tuh. Ternyata Yusuf. Oh Yusuf ya. Wah, dipanggil ya, keluar. Apakah kamu bisa tolong ceritain apa ceritanya? Seperti ini mimpi saya. Dijelaskan kayak tadi Pak Tri ya, dari awal hingga akhir. Ternyata siap-siap saja wahai raja, mesti ini nanti akan mengalami masa subur. Tolong di masa subur ini di kerajaan harus sebisa mungkin menyimpan bahan makanan yang bisa digunakan untuk tahun ke depan. Karena 7 tahun ini akan mengalami masa subur, sebisa mungkin akan dibagiin bahan apa pokoknya. Macam-macam, ditimbun macam-macam pokoknya. Karena 7 tahun lagi akan menghadapi masa kering, paceklik. Semua kalau tumbuh gak akan tumbuh pokoknya, dimakan hama macam-macam. Ini siap-siap saja. Karena mendapatkan informasi. Alhamdulillah. Maaf ya. Aduh ya. Masuk ya suaranya ya. Anak sekalian kelas 7 dapat minat. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Agak sedikit blank ya. Anak sekalian, ketika raja mendapati informasi yang benar, bukan hoax ya, benar karena datanya dari orang yang benar. Ya, dari tahun pertama sudah terjadi. Ini subur bener. Wah, subur. Pokoknya sudah digalakan rencana kerajaan. Pokoknya makanan ini simpan. Caranya seperti apa? 2 tahun, 3 tahun. Bener subur banget. Dan itu dialami seluruh negara. Wah, tapi lupa negara yang lain. Padahal 7 tahun ke depan negara-negara yang itu akan mengalami paceklik, ngeri banget. Musim kemarau 7 tahun kan mengerikan banget. Tapi Mesir enggak. Karena udah tahu ke depannya ya. Akhirnya dibikin macam-macam. Ya. Singkat cerita ini bahwa negara semuanya ini termasuk Palestina yang saudara-saudaranya Yusuf itu yang di sana mengalami juga tumbuh digerogotin ulat. Pokoknya enggak subur lah. Mendapatkan bahan makanan itu susahnya minta ampun. Pokoknya seluruh negara itu mengalami kecuali Mesir. Di saat itulah ya di Yusuf itu di kerajaan ini orang dipercaya. Akhirnya diberikanlah jabatan yaitu Nabi Yusuf sebagai gubernur ya atau perbendaharaan raja. Pokoknya orang yang penting lah ya, dikatakan ya baginda raja, bagian bendaraan. Pokoknya dia memegang kekuasaan juga. Ya, luar biasa kepemimpinannya, menjadi sejahtera itu. Ya, orang dipercaya juga. Nah, anak-anak sekalian, kelas 7, 8 dan 9. Di lain tempat, saudara-saudara Yusuf ini kan sudah tumbuh dewasa ya, udah kehidupannya sudah harmonis lah ya sama ayahnya. Ayahnya itu wah, udah tua banget ya kan. Buta ya, matanya enggak bisa ngelihat macam-macam gitu kan. Apalagi mengalami paceklik seperti itu. Bahan makanannya habis, kurang, lari kemana ke negara yang sebelah-sebelah nggak ada, kota-kota yang lain nggak ada. Ini gimana ini? Dengar-dengar ada informasi di daerah sana ini perbatasan kota Mesir itu ada kerajaan yang baik yang bisa memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oh, langsung ke sana diutus ya, kakak saudara-saudaranya ini datang ke sana ke kerajaannya Yusuf. Nah, Nabi Yusuf di sini ya singkat cerita ini bahwa kedatangan tamu diberikan keluasaan ya. Diberi apa minta apa, ada gandum, ada macam-macam ya. Beras ada enggak ya? Oh, walalam ya. Pokoknya dikasih bahan makanan.
dikasihlah ya. Tapi Yusuf ini sudah melihat dari jauh ini, paham ini saudara-saudaraku yang selama ini ya sudah menyimpan rahasia kepadaku terhadap ayahku ini. Saya tahu nih, paham bener ini kan. Tapi saudara-saudara Yusuf itu dilupakan. Ini nggak kenal. Dan pemikirannya kalau saudara-saudara Yusuf ini ya pasti mati lah, ya udah di dalam sumur. Nah di saat itu merintih minta. Nah karena Yusuf menyimpan rasa karena ini kakaknya yang jahat, dikerjain oleh Yusuf. Oh kerjanya ya. Kalau kamu saya kasih lagi nih ya, kebutuhan ini banyak, coba bawa adikmu ya, yang paling kecil. Oh adik sampai, oh Bunyamin ternyata ya. Akhirnya izin, ya suruh balik lagi. Nanti suruh bolak-balik jauh, dikerjain sama Nabi Yusuf. Balik lagi harus. Kalau enggak ya kamu enggak boleh gitu kan. Akhirnya saudara-saudaranya sampai di Palestina bilang ke ayahnya, ayah ini raja ini minta bahwa perbatasan gandum yang lebih banyak lagi harus bawa adik ini si Bunyamin. Oh enggak boleh, karena ayahnya ini paham ya, karena kisah yang dulu itu membohongi, nanti adiknya juga sama makanya gitu kan. Wah, akhirnya dengan lobby macam-macam, kalau enggak ini enggak bisa kita. Akhirnya ya silahkan ya, dipersilahkan bahwa lagi adiknya ini Bunyamin datang dan hadir ya, dibawa ke suatu ruangan ya, kakaknya di situ ya sudah bisa mau memilah-milih oleh para pemberi gandum dan sebagainya. Bunyamin dipegang sama Yusuf. Kenal aku enggak gitu kan? Siapa ya gitu kan? Aku Yusuf. Yusuf. Oh, kakak ya sudah ragulan. Diam ya. Ini mamas-mamasmu saya akan kerjain nih ya. Ya enggak apa-apa, tenang saja ya. Kamu pura-pura enggak tahu gitu kan ceritanya ya. Akhirnya sudah bahwa ada sandiwara di situ. Sandiwaranya bahwa kalau ada orang ya sudah masuk dalam ruangan ini, ada pernak-pernik di dalam kerajaan seperti piala macam-macam itu hilang. Jadi salah satunya nggak boleh pulang, orangnya ini harus ditahan. Oh ya, salah satu luar biasa saudara. Saya nggak bakal ya. Nah dimasukkanlah ya sebuah pernak-pernik itu, dimasukkan ke dalam kantong gandumnya gitu, dimasukkan ya, agar diteliti sama penjaga ini, ketahuan bahwa itu ada yang nyuri gitu kan, dibawa ya, dicek satu-satu. Nih bang, nggak ada. Oh nggak ada ya, lolos. Nah lagi nggak ada. Giliran yang terakhir ya Bunyamin ya, kamu Bunyamin mana? Penjaganya, oh raja ini ada pernak-pernik ini yang terbuat dari emas ini nyuri ini gitu. Nyuri akhirnya kaget kabeh. Saudara-saudara, hah? Waduh. Kok Bunyamin? Oh, pantesan. Loh, ngomong keras lagi ya. Pantesan. Pasti dulu itu Yusuf kayak gitu, tukang nyuri. Ya, makanya adiknya begini ini yang disayang gitu kan. Yusuf ada di depannya. Pantesan gitu ya. Ngomong lagi kan. Oh, tempat dia enggak tahu. Padahal Yusuf sudah jadi raja di situ, jadi gubernur di situ. Ya udah. Oh, tahan. Ditahan dulu itu yang ini. Kamu boleh pulang. Wah, maaf Baginda, ini adik kalau nggak pulang nanti saya dimarahin sama ayahnya. Kalau enggak akan pulang. Kamu susul aja orang tuamu bawa sini. Gimana lagi saya harus ngomong apa lagi? Ya gimana ngomongnya gimana? Mau pulang. Waduh. Nurut ya, nurut. Akhirnya pulang, cepetnya jauh. Ya modal parkir men ya, biarin nggak apa-apa. Akhirnya nanya ke ayahnya, ayah ini penjaga ditahan. Yang bener kamu dulu ini. Iya bener ayah, pokoknya ngomongnya luar biasa. Tajusnya sampai meyakinkan ayahnya ibunya. Ini datang semuanya rombongan ya, rombongan bareng-bareng. Akhirnya di sebuah kerajaan, di saat itulah minta ampun, mohon maaf ya lahir batin. Akhirnya menghormati, mohon maaf Baginda, tolong jangan ditahan saudara saya. Wah, akhirnya di depan raja itu ya Nabi Yusuf
semuanya sujud. Sujud semua. Nah, Yusuf paham, oh ini 11 bintang ya, ada lagunya itu ya. Tapi itu nggak hafal. Akhirnya sujud, ayahnya paham, ini yang diceritakan, berarti ini Yusuf ini ya. Yusuf ya, ayahku Yusuf. Wah, saudara-saudara kaget. Malu di tempat itu. Sebenarnya mempunyai kekuatan Nabi Yusuf untuk bisa membalas saudara-saudaranya. Karena Yusuf itu sudah punya kekuatan, punya bala tentara, gampang banget mites-mites kakak-kakaknya. Tapi inilah yang dicontoh oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, ya, tingkat maafnya itu luar biasa terhadap saudara-saudaranya. Dimaafkan, ya. Ketika itu sudah disampaikan ketika Fathul Mekah, ya, ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah. Saudara-saudaranya Nabi Muhammad itu macam-macam pamannya, ada siapa itu. Sebenarnya ketika Nabi Muhammad punya kekuatan, punya kekuasaan, gampang banget mau diapain ya. Kalau saya nggak punya jiwa ya kayak Nabi Yusuf, kamu the end. Akhirnya dimaafkanlah semuanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Tapi kan malu ya, malu banget dikira bohong ayahnya sama, ya udahlah itu masalahnya. Kejadian di kerajaan Yusuf, akhirnya cerita-cerita ini diambil ibrahnya oleh para pendatang seperti kita ini. Jadilah orang yang tegar, sabar ya, bisa melihat kisah-kisah pada Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anak sekalian, alhamdulillah tak terasa Pati nggak bisa melihat kamu ya, tapi guru-guru mungkin melihat kalian bisa menilai sendiri. Di saat ini Pak Tri memang melihat sesuatu yang nggak bergerak di situ. Jadi wallahu alam, semoga kalian istiqomah mendengarkan dari awal hingga akhir, ambil kisahnya. Yang terharu nih, nangislah nggak apa-apa, karena boleh ya melihat kisah Nabi itu nangis nggak apa-apa, bagus daripada sinetron. Nangis lah nggak karuan, ganteng segala macam-macam itu. Aduh, jangan. Pak Tri aja jarang lihat TV, punya TV tapi nggak pernah lihat TV, apalagi sinetron sekarang ya. Ku menangis itu, aduh jauh banget ya. Itu membuat nuansanya itu banyak sinetron kalau di rumah. Hati-hati. Baik saudara sekalian, alhamdulillah kurang lebihnya mohon maaf ya, tak terasa sudah berapa menit ini ya. Pasti nggak tahu. Mungkin kalau ada tanya jawab ya, ada sisi tanya jawab Pati jawab, tapi kalau di sini nggak ada, karena kalau Pati ditanya pasti Pati nggak jawab lah ya, karena ilmunya Pati masih belajar ya. Anak sekalian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Tutup dengan kafaratul majlis. Nanti Pak Tri akan ambil alih oleh beliau Pak Fajar. Sudah ya nanti Pak Fajar ya gitu ya. Oke, bangsa sekalian, sudah on bersama Pak Tri di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah ya Pak ya. Apa